Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan membacakan hasil diskusi kami yang berjudul peran pemimpin dalam pengelolaan konflik pada dunia usaha dan membuat keputusan bagi seorang pemimpin. Sebelum itu, saya akan membacakan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nadila Dwi Putri, selanjutnya Soraya Safitri Hasibuan, Dara Farah Hayatullah, dan Jusnita. Baiklah, langsung saja kita ke isi materi yang akan dibacakan oleh Dara Farah Hayatullah. Kepada Dara, kita persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan. Dalam pengertian lain, kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pemimpin satuan kerja untuk mempengaruhi orang lain, terutama bawahannya, untuk berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif ia memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi. Next. Ciri-ciri kepemimpinan yang pertama, integritas. Integritas adalah kualitas tertinggi dari kepemimpinan ideal adalah integritas. Yang kedua yaitu inspire. Ciri-ciri kepemimpinan yang baik selanjutnya adalah dapat menginspirasi banyak orang dan memberikan inspirasi tersebut seperti ini, maka akan mengetahui tanggung jawab dan peran pemimpin dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu mampu berkomunikasi dengan baik. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan. Yang kelima yaitu kreatif dan inovatif. Yang keenam yaitu tanggung jawab. Sikap pemimpin bebas hambatan adalah sikap yang dapat membuat semua individu dalam tim bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Yang ketujuh yaitu percaya diri dan optimis. Keyakinan ini dapat mencakup kesiapan Anda untuk membuat keputusan. Yang kedelapan yaitu kecerdasan emosional. Yang kesembilan yaitu transparansi. Yang ke-10 yaitu perlakuan baik terhadap orang lain. Fungsi kepemimpinan. Yang pertama yaitu fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Yang kedua yaitu fungsi konsultas. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama adalah usaha menetapkan keputusan. Pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan yang mengharuskannya. Berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya yang dinilai mempunyai berbagai bahan informasi yang diperlukan dalam menetapkan keputusan. Yang ketiga yaitu fungsi partisipasi. Dalam menjalankan fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan, mengambil keputusan yang mampu maupun dalam melaksanakannya. Yang keempat yaitu fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan dari pemimpin. Yang kelima yaitu fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses atau efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dara. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Soraya Safitri. Kepada Soraya, kita persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saran untuk mencapai tujuan, kepemimpinan adalah saran penting untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan apakah tujuan tercapai atau tidak dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, maka kita bisa mengetahui jika pemimpin dari seseorang. Yang kedua, motivasi seorang lain. Tujuan kepemimpinan yang lain adalah untuk membantu orang lain menjadi termotivasi, mempertahankan serta meningkatkan motivasi di dalam diri mereka. Dengan kata lain, kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang bisa memotivasi pengikut atau bawahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Pengertian konflik. Konflik merupakan suasana batin yang berisi kegelisahan karena pertentangan dua motif atau lebih yang mendorong seseorang berbuat dua atau lebih kegiatan yang saling bertentangan pada waktu yang bersamaan. Konflik pada hakikat adalah segala sesuatu integrasi pertanggungan atau antagonistik antara dua pihak atau lebih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik adalah percocokan, perselisihan, pertentangan. Konflik berasal dari kata kerja bahasa Latin, yaitu konfigur yang berarti saling memukul. Proses pengelolaan konflik pada dunia usaha. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada semua karyawan untuk mengumumkan pendapat tentang kondisi-kondisi penting yang diinginkan, yaitu menurut persepsi masing-masing harus dipenuhi dengan manfaat berbagai sumber daya dan dana yang tersedia. Yang kedua, cara lain yang sering ditempuh untuk mengatasi situasi konflik ialah dengan meminta satu pihak menempatkan diri pada posisi orang lain dan memberikan argumentasi yang mendukung suatu gagasan seolah-olah kenentangan. Yang ketiga, kewenangan pemimpin sebagai sumber kekuatan kelompok. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Soraya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Jusnita. Kepada Jusnita kita persilahkan. Saya ulangi, kepada Jusnita silahkan membaca materi selanjutnya. Baiklah, sepertinya Jusnita terhalang oleh jaringannya. Maka saya akan menggantikan pembaca materi selanjutnya, yaitu peran penting seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Kepemimpinan seseorang dalam sebuah organisasi sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas pemimpin. Sehingga jika seorang pemimpin tidak mampu membuat keputusan, seharusnya dia tidak dapat menjadi pemimpin. Next. Selanjutnya yaitu contoh kasus yang terkait dengan pengelolaan konflik pada dunia usaha. Penyelesaian minyak goreng dan konflik agraria diragukan meski komposisi menteri diotak-atik. Langkah Presiden Joko Widodo menggantikan Menteri Perdagangan dan Menteri ATR atau BPN dinilai sejumlah kalangan dimaksudkan demi kestabilan politik. Alih-alih menjaga harga minyak goreng tetap terjangkau serta menuntaskan konflik agraria. Akan tetapi Presiden Jokowi meyakini Menteri Perdagangan yang baru dilantik Zulkifli Hasan dan Menteri Agraria Tata Ruang BPN Hadi Tajah Janto mampu menyelesaikan persoalan tersebut dalam sisa masa pemerintahannya.
Baiklah, sekian hasil dari diskusi kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.